Hola bre, kemarin editor TikTok Kudetek PC-nya kepanasan dan udah kelar masalahnya karena CPU cooler masih pakai stok cooling. Sekarang tinggal editor YouTube Kudetek gantian nih PC-nya yang kepanasan. Kali ini kita mau kelarin dengan cara ganti casing. Dan emang belum begitu sempurna rakitan PC editor YouTube kita. Fan casing aja nggak ada sama sekali, cuma ngandelin fan radiator doang. Terus juga bottleneck banget. Masa iya spesifikasi PC 19 jutaan gini masih pakai casing yang harganya 400 ribuan? Maka dari itu kita pindahin jeroan PC-nya dari casing 400 ribuan ke casing yang lebih berkelas. Buat casingnya, kita mau ganti ke Deepcool CC560. Casing ini termasuk case mid tower bre. Dimensinya lumayan gede kalau dibandingin sama case mid tower lainnya. Punya tinggi sekitar 47 cm, lebarnya 21 cm, dan panjang 41 cm. Kalau build quality produknya Deepcool, nggak usah ragu dah bre. Dari bobotnya aja udah berasa beda kelas sama casing yang dipakai editor kita sebelumnya. Kalau tampilannya atau desainnya, saya pribadi demen sih. Estetikanya dapet. Tapi fungsionalitasnya juga dapet, karena tetap ada finishing mesh-nya di sisi depan ini. Sayangnya nggak full mesh bre, karena ada sebidang garis yang cukup lebar dari atas ke bawah. Masih di bagian depan, di paling atas ada emboss Deepcool lengkap dengan logo barunya. Buat I/O panelnya ada di bagian atas ya bre, yang isinya mulai dari kiri ada power button, port USB 2.0, port jack audio, terus ada port USB 3 yang ada aksen hijau Tosca khas Deepcool. Dan paling kanan ada reset button. Cukup disayangkan, USB Type-C belum hadir di sini bre, karena memang harga casing ini terbilang murah bre. Di sisi atas ini juga ada lubang sirkulasi yang dikasih cover berupa magnetic dust filter. Lanjut ke side panelnya, yang kanan polosan aja nih. Kalau yang kiri pakai tempered glass pastinya, biar bisa nikmatin keindahan komponen yang kita pakai nantinya. Lanjut ke kompatibilitasnya, buat motherboardnya masih muat dipakein mobo dengan form factor ATX. Kalau PSU-nya udah pasti pakai form factor ATX, terus dikasih PSU cover juga. Tapi emang nggak ada potongan buat nunjukin branding PSU-nya bre. Buat GPU clearance-nya sekitar 370 mm. Harusnya aman enjoy banget lah kalau dipasangin VGA triple fan yang terkenal panjang. Soal penyimpanannya atau storage-nya, Deepcool masih nyediain harddisk tray yang bisa muat 2 unit harddisk 3,5 inci ataupun 1 unit SSD atau harddisk 2,5 inci. Selain itu, di kanan motherboard, kita masih bisa pasang 2 unit SSD atau harddisk 2,5 inci bre. Urusan pendinginan, tentu ini yang jadi perhatian utama dari Deepcool biar sesuai namanya. Kita mulai buat CPU clearance-nya. Bisa muat air cooler dengan tinggi maksimal 163 mm. Kalau radiator bisa muat 360 mm di front panel, top panelnya 240 mm, dan panel belakang 120 mm. Kipasnya pun mirip-mirip. Front panel bisa muat 3 kipas 120 mm atau 2 kipas 140 mm. Di top panel, muat 2 kipas 120 mm ataupun 140 mm. Dan panel belakang, muat 1 kipas 120 mm. Oh iya, hampir lupa bre. Kalau kalian beli Deepcool CC560, kalian udah dapat 4 fan 120 mm gratis yang nyalanya fix di set warna hijau Tosca. Ya, khasnya Deepcool banget sih ini. 3 di panel depan sebagai intake, dan 1 di panel belakang sebagai exhaust. Jadi pas banget nih bre, kalau pendingin prosesornya pakai radiator yang 240 mm, tinggal pasang di bagian atas aja deh. Selain dikasih 4 fan casing gratis, di paket pembelian kita juga dapat user manual, perbautan, dan kabel TIS. Penting banget nih buat ngebantu ngerapin kabel manajemen. Dan kira-kira itu dia spesifikasi teknis dari Deepcool CC560. Dan langsung aja kuy, kita migrasi dari casing sebelumnya ke rumah baru kita, yaitu Deepcool CC560. Tapi sebelum itu, yuk kita bongkar dulu jeroan PC editor kita ini. Di tengah proses merakit komponen ke casing Deepcool CC560, kita ganti pasta prosesor karena udah 3 bulan juga ya pakai PC ini, dan juga ngerubah posisi all-in-one liquid coolingnya dari yang tadinya posisi tubingnya ada di samping kiri water block, sekarang posisi tubingnya kita pindahin ke bawah water block. Setelah saya pelajari, posisi seperti ini bre paling optimal buat pemasangan water block, dan juga posisi radiator yang paling optimal menurut saya ada di bagian atas. Di video rakit PC editor kemarin, saya malah taruh di bagian front panel tapi selangnya di atas. Harusnya yang betul kalau mau pasang radiator di bagian depan, selang radiatornya ada di bagian bawah seperti di video review Deepcool LS520. Abis dirakit, saya langsung pengetesan suhu nih. Saya tes dalam kondisi di ruangan menggunakan AC dengan suhu ruangan 26 derajat Celcius dalam keadaan casing tertutup. Sebelum dibongkar, kita udah tes suhu juga di casing sebelumnya. Kita mulai dari suhu prosesornya dulu.
Pakai prosesor Intel Core i5 12600K, pada kondisi idle, suhu di casing sebelumnya menyentuh angka 44 derajat Celcius. Sedangkan setelah migrasi ke casing deep cool CC 560, dengan perubahan konfigurasi radiator dan selang water blocknya, suhu idle-nya turun drastis jadi 34 derajat Celcius aja bre. Itu artinya turun 10 derajat Celcius. Kalau suhu maksimum di casing lama, kita tes pakai software Cinebench R23 selama 10 menit looping. Hampir menyentuh titik didih di angka 99 derajat Celcius. Sedangkan di casing deep cool CC 560, suhu maksimum prosesornya turun nggak tanggung-tanggung. Dari yang tadinya 99 derajat Celcius, turun jadi 77 derajat Celcius. Gokil banget kan? Kenapa di casing lama suhunya bisa sepanas itu walaupun udah pakai AC? Karena bre, posisi konfigurasi radiator dan selang water block all-in-one liquid coolingnya salah. Dan juga, di casing kemarin tuh bukan mesh. Ditambah lagi nggak ada fan casingnya pula. Jadi wajar aja sampai sepanas itu sih. Belum selesai nih bre, kita uji suhu VGA-nya juga, yaitu Poly GeForce RTX 3060 12 GB DDR6. Di casing lama, suhu idle-nya menyentuh kepala 5 di angka 54,6 derajat Celcius. Setelah dipindah ke casing deep cool CC 560, suhu idle-nya turun ke 41,8 derajat Celcius aja. Kalau suhu maksimumnya di casing lama tembus angka 83 derajat, sedangkan di casing deep cool CC 560 cuma 68,8 derajat Celcius aja. Fan casing emang bener-bener berpengaruh banget sama kondisi di dalam casing. Karena kalau nggak ada fan casing, kondisi panasnya udah jelas terperangkap di dalam casingnya bre. Dan terakhir, kita uji main game Cyberpunk 2077 di resolusi 2K settingan grafik ultra. Di casing lama, suhu VGA-nya mirip-mirip kayak tadi di 82 derajat Celcius dan prosesornya tembus 92 derajat Celcius. Sedangkan pas di casingnya deep cool CC 560, suhu maksimum VGA-nya cuma 68 derajat Celcius dan suhu prosesornya mentok di 65 derajat Celcius. Menurut saya, salah satu alasan kenapa PC editor YouTube kita lebih adem di casingnya deep cool CC 560 ya karena 4 fan casing yang dibonusin deep cool. Peletakannya juga udah pas banget, 3 di bagian depan buat intake dan 1 di bagian belakang buat ngebuang panasnya. Tapi selain karena fan casing, konfigurasi selang tubing di water blocknya dan posisi radiator di bagian atas juga punya pengaruh besar menurut saya. Karena aliran air dari radiator berjalan lebih lancar ketimbang konfigurasi tubing water block di casing yang sebelumnya. Oh ya, buat yang tanya harga casing deep cool CC 560 ini berapa? Harganya 690.000 buat yang warna hitam dan 730.000 buat yang warna putih. Dan di harga segitu, kita udah dapet gratis 4 fan casing 12 cm nyala LED warna hijau Tosca. Menurut kalian gimana casing yang kita pakai ini? Coba dah tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.